dulu. Nah, ini topik kita hari ini International Hospitality Development. Jadi nanti akan ada sedikit mengulas sejarah terkait dengan industri hospitalitas dari awal begitu hingga yang present. Jadi dari awal bagaimana perkembangannya sehingga menjadi modern hospitality industry, kemudian sempat ada kenaikan, kemudian beberapa tahun terakhir ini kita mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kita nanti akan membahas terkait sana. Kita mulai dari ini. Sudah terlihat kembali seperti saya. Nah, ini pada tahun 1980 kita ketahui bersama bahwa pada bulan September tanggal 27 ini UNWTO, United Nations World Tourism Organization, itu mengumumkan bahwa pada tanggal tersebut 27 September itu diperingati sebagai hari pariwisata dunia seperti itu. Tetapi meskipun pada tanggal 27 September itu diperingati sebagai World Tourism Day dan dimulai pada tahun 1980, tetapi untuk industri hospitality itu sudah ada jauh dari tahun tersebut. Bahkan satu abad sebelumnya itu sudah ada. Kita mulai dari sejarah hospitality industry, di mana sebenarnya kata hospitality itu berasal dari kata dari bahasa Prancis, hospice itu. Yang tahu bahasa Prancis tolong dikoreksi ya pronunciation-nya bagaimana. Nah, itu sebenarnya artinya adalah taking care of the travelers. Jadi untuk menjamu, kemudian menjamin keamanan, kemudian menjaga dari travelers seperti itu. Jadi apa yang berkaitan dengan travelers, apa yang bisa dilakukan itu adalah termasuk bidang hospitality itu. Kalau di Indonesia hospitality itu kan diartikan sebagai keramah tamahan ya, hospitalitas itu keramah tamahan seperti itu. Nah, keramah tamahan itu juga dalam arti luas itu juga berarti menjaga kemudian memberikan fasilitas kepada traveler. Itu asal kata dari hospitality. Nah, jadi saya sampaikan bahwa meskipun pada tahun 1980 begitu baru diumumkan pada tanggal 27 September itu sebagai World Tourism Day, hari pariwisata dunia, tetapi hospitalitas sendiri dan kegiatan pariwisata itu sudah jauh terlaksana sebelum itu. Mungkin kalau teman-teman kemarin di semester 1 sudah belajar mengenai sejarah pariwisata, begitu mungkin sudah banyak mengetahui meskipun tidak detail terkait dengan hospitalitas, kemudian lebih general ke pariwisatanya, tapi paling tidak pasti sudah sedikit ada bayangan bagaimana histori awal mula sejatinya perjalanan manusia, kemudian akhirnya itu juga menjadi industri yang sangat besar. Nah, ini pada akhir tahun 1700-an saya tadi sampaikan yang hospitalitas industri itu sudah jauh ada, bahkan
satu abad sebelum world tourism itu dibutuhkan. Nah ini sejarah mulanya gitu. Jadi awalnya hospitality industry yang sekarang sebenarnya lebih cenderung kepada industri yang berhubungan dengan perhotelan, kemudian berhubungan dengan makanan, minuman seperti itu eksistensinya itu berasal dari penginapan, yaitu inns gitu. Istilah yang dipakai pada saat itu adalah penginapan. Pada saat itu penginapan hanya sebatas tempat sementara untuk beristirahat dan mendapatkan makanan bagi para traveler. Tidak hanya itu, tidak hanya melayani tempat untuk beristirahat, kemudian melayani makanan dan minuman bagi para traveler, tetapi pada tahun tersebut penginapan yang ada itu juga memelihara, merawat kuda-kuda yang dipakai pada saat itu untuk bepergian gitu. Jadi karena pada tahun tersebut itu belum ada kendaraan bermotor, orang-orang bepergian menggunakan kuda. Nah, kuda ini juga diberi layanan oleh pemilik penginapan. Ini adalah asal mula dari industri hospitalitas yang sekarang. Kemudian pada abad ke-19 ini akhirnya hospitalitas industri ini berevolusi menjadi sesuatu yang lebih luxury, lebih istimewa begitu. Nah, ini ditandai dengan berdirinya, dibangunnya Hotel Tremont yang ada di Amerika, di Massachusetts seperti itu. Nah, ini merupakan hotel pertama yang didirikan. Hotel pertama yang didirikan di Amerika yang memiliki fasilitas mewah, yang dari bentuk bangunannya, kemudian amenities di dalamnya, terus ada fasilitasnya, kemudian pelayanannya itu mewah. Itu merupakan salah satu tonggak cikal bakal dari perhotelan yang sekarang kita biasa lihat. Nah, pada abad ke-20 ini adalah tahun di mana era industri hospitalitas ini semakin berkembang. Kenapa? Karena pada abad itu, di pertengahan abad itu mobil sudah diciptakan, kemudian sangat populer, sehingga perjalanan antar kota, perjalanan antar daerah, perjalanan antar tempat itu semakin mudah gitu. Dan ini yang dilihat oleh beberapa orang pada saat itu untuk menjadi suatu opportunity, sehingga mereka mengembangkan hotel bisnis. Itu yang sekarang berkembang menjadi hotel bisnis yang sekarang ada. Jadi hotel-hotel dibangun untuk melayani kegiatan bisnis, baik itu hanya transit saja, juga beberapa kegiatan bisnis lainnya. Karena yang itu tadi dimulai dari populernya
ke-20. Jadi perpindahan antar kota itu semakin mudah, kemudian perjalanan bisnis semakin mudah karena dipermudah dengan perpindahan dari tempat satu ke tempat yang lain menggunakan mobil. Gitu. Kemudian pada abad ke-21 ini terjadi kembali revolusi di bidang industri dengan memasukkan unsur teknologi. Jadi teknologi ini menjadi bagian yang sangat penting akhirnya di industri hospitalitas gitu. Ini dengan adanya teknologi yang ada akhirnya hotel-hotel tertinggi di dunia ini bisa dibangun di abad 21 ini. Contohnya Burj Khalifa yang ada di mana? Teman-teman tahu? Dubai. Burj Khalifa itu di mana? Dubai. Uni Emirat Arab. Ya, benar sekali. Nah, itu adalah salah satu contoh hotel tertinggi di dunia yang dibangun pada abad 21 ini. Dan tidak hanya hotel-hotel tertinggi saja yang akhirnya dibangun berdasarkan teknologi, tetapi juga hotel-hotel lainnya yang kita tahu pada saat ini, apalagi di masa pandemi ini, tidak mungkin sebuah hotel itu bisa berjalan tanpa keterlibatan industri. Kemudian di tahun 2008 dibukalah beroperasionallah Airbnb. Jadi Airbnb ini sebenarnya adalah perusahaan startup pada saat itu di bidang teknologi yang akhirnya menjembatani hospitalitas, industri hospitalitas. Jadi tidak hanya hospitalitas industri itu tidak hanya pada saat sekarang itu berbeda dengan pada saat dulu. Kalau pada saat sekarang termasuk pelayanan di bidang penyediaan semacam manajemen properti manajemen, itu juga bagian dari hospitality industry gitu. Airbnb ini seperti yang teman-teman tahu itu sedikit mengubah industri perhotelan pada mula 2008 ini karena yang dulunya semua ketika kita mau menginap di hotel itu semuanya serba ada gitu. Kemudian Airbnb ini semacam mendobrak normalitas yang ada sehingga tidak hanya hotel chain ataupun hotel-hotel yang mereka memiliki ruang yang banyak, tapi juga individu itu bisa terlibat di dalam hospitality industry karena semakin banyaknya orang yang tidak ingin mendapatkan pelayanan secara formal, secara kaku seperti itu, mereka banyak yang diantaranya ingin berinteraksi langsung dengan warga lokal. Nah, Airbnb ini akhirnya memfasilitasi hal tersebut. Mereka melayani pemesanan penginapan begitu, meskipun di suatu rumah hanya ada satu atau dua kamar, itu bisa disewakan dengan fasilitasnya hanya bed dan juga breakfast. Tidak ada pelayanan lain seperti di hotel konvensional yang kita tahu. Gitu. Dengan adanya Airbnb ini,
penghuni, customer itu bisa berinteraksi langsung dengan pemilik penginapan yang mereka tinggali, karena ini semacam homestay lah kalau di kita, dengan fasilitas yang sangat sederhana, yang tidak luxury sebenarnya, tetapi ada kepuasan tersendiri ketika bisa berinteraksi langsung dan juga mengetahui aktivitas dari pemilik penginapan yang kita tempati. Itu yang dilihat oleh Airbnb sebagai model bisnis yang berbeda dari hospitality industry. Nah, ketika pada abad ke-21 ini industri perhotelan itu semakin berkembang, trennya itu positif begitu. Tapi seperti kita tahu, dengan adanya pandemi di tahun 2020 ini membuat industri hospitalitas sudah sangat terdampak gitu. Apalagi dengan pembatasan perjalanan, kemudian penutupan border yang akhirnya itu membuat kedatangan wisatawan internasional itu turun lebih dari separuhnya pada semester pertama di 2020, dan itu berlanjut sampai di akhir 2020 yang pada bulan Mei itu bahkan 98% international arrivals itu decline. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya dampak pandemi COVID-19 itu di bidang hospitalitas gitu. Karena ketika tidak ada kunjungan internasional, berarti border ditutup, tidak ada perjalanan, berarti customer internasional itu juga sangat-sangat berkurang. Bahkan jika decline dilihat decline 98% ini berarti hanya tinggal 2%, dan 2% dari international arrivals yang ada kemudian jika mereka menggunakan fasilitas hotel kemudian didistribusikan ke berapa juta hotel saja di dunia. Ini kita membicarakan dunia. Jadi angka yang ada itu sangat kecil. Dampaknya apa? Nah, ini dengan adanya tadi pembatasan perjalanan, kemudian ada penutupan border, terus ada juga persyaratan protokol kesehatan yang perlu dipenuhi ketika bepergian, terutama ke luar negeri, harus ada vaksin, kemudian harus karantina sekian hari dan lain sebagainya. Itu akhirnya membuat yang tadi disampaikan bahwa kedatangan luar negeri, kedatangan international arrival itu semakin drop karena banyaknya cancellation yang dilakukan oleh customer. Jadi sudah bukti kemudian mereka harus meng-cancel karena itu tadi tidak memungkinkan untuk bepergian, tidak memungkinkan untuk melaksanakan perjalanan yang sudah mereka rencanakan gitu. Bahkan ini kalau dilihat di Asia Pasifik itu dibandingkan tahun yang sama itu minus 105,4% dari tahun yang sebelumnya gitu. Ini yang akhirnya memberikan kita bukti bahwa
misalnya dampak dari COVID-19 terhadap industri pariwisata, karena perjalanannya tidak ada, jadi ya kegiatan pariwisatanya juga tidak berjalan. Ini tidak hanya berlaku di Asia Pasifik saja, tetapi di seluruh penjuru dunia, di berbagai benua lainnya, Eropa, kemudian Amerika, terus Afrika, dan Middle East, yang akhirnya total globalnya itu ya hampir 100%, karena minus 99%. Bisa dibayangkan dampak dari kebijakan yang akhirnya diambil untuk membatasi perjalanan, menutup border yang hampir sebagian besar pada awal tahun 2020 itu negara-negara menutup border mereka dan melarang adanya perjalanan. Dengan tidak adanya perjalanan internasional, kemudian ada pembatasan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh masing-masing negara gitu. Nah, ini UNWTO menyatakan bahwa 10% GDP dari negara-negara itu berkurang karena itu tidak adanya international arrival di 2020, minimnya international arrival di 2020 gitu. Ini sebagai contoh, pada tahun 2020 Spanyol ini menerima kunjungan 19 juta, sedangkan pada tahun sebelumnya itu 83 juta international turis yang datang gitu. Jadi ini ya kurang dari seperempatnya lah kedatangan internasional yang berkunjung ke Spanyol pada tahun 2020. Dan ini tidak hanya dialami oleh Spanyol saja, seluruh negara di dunia juga mengalaminya. Meskipun kalau di Indonesia sebenarnya penutupan bordernya itu tidak selama contoh di New Zealand begitu ya. New Zealand bahkan kalau tidak salah sampai sekarang mereka belum membuka bordernya karena sempat dibuka pada beberapa waktu, tetapi karena ada satu kasus akhirnya border ditutup kembali. Dibuka kemudian ditemukan satu kasus akhirnya border ditutup kembali. Itu yang terjadi di New Zealand. Nah, itu juga kebijakan tersebut juga diterapkan di beberapa negara yang akhirnya international arrival itu sangatlah kecil. Itu tentu saja berdampak sangat besar terhadap industri pariwisata dan juga industri hospitality. Nah, dengan tidak adanya international turis, kemudian ada pembatasan kegiatan, ada pembatasan pergerakan, itu akhirnya pada tahun 2020 ini capai puncak banyak orang yang akhirnya kehilangan job mereka. Ada beberapa orang itu yang akhirnya dikurangi jam kerjanya, sehingga 3 jam kerja dikurangi berarti penghasilan mereka juga dikurangi. Ada juga yang benar-benar mereka itu kehilangan job mereka sehingga
kehilangan pendapatan mereka. Ini kemarin sempat kita singgung di tren industri hospitalitas pada minggu kemarin. Angka ini di tahun 2020 ini lebih besar dibandingkan di job krisis yang terjadi di 2020 ketika terjadi krisis global. Krisis global pada tahun 2020 itu angka pengangguran sangat tinggi, kemudian setelah 20 tahun 10 tahun berlalu akhirnya semakin kecil angka pengangguran yang ada. Tetapi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh COVID pandemi dengan berbagai konsekuensi yang ada akhirnya mencapai puncak kembali angka pengangguran. Yang meskipun sekarang pada tahun 2020 ini sudah turun angka pengangguran tersebut karena banyak perusahaan yang mulai mengobati diri begitu, memperbaiki diri, kemudian ada juga yang bisa bertahan, kemudian beradaptasi dan bertahan, akhirnya mereka hire kembali orang begitu, terus akhirnya angka pengangguran semakin turun di tahun 2020. Nah, apa yang terjadi pada saat itu di 2020 ini? Akhirnya perusahaan di hospitality industry itu banyak yang collapse. Ada yang harus mengurangi pekerjanya, ada pula yang mereka benar-benar harus harus menutup, mengakhiri bisnis mereka. Contohnya yang terjadi dengan Erirum itu di 2020 awalnya mereka karena income yang tidak ada, mungkin ada tapi sedikit, tidak bisa menutupi biaya operasional sehingga mereka mengalami kerugian. Akhirnya mereka memutuskan untuk mem-PHK, tidak lagi mempekerjakan 70% dari pekerja mereka gitu. Tetapi setelah itu bukannya bisnis baik, tetapi malah mereka menyatakan bangkrut, yang akhirnya bisnis sama sekali tidak bisa berjalan. Itu kalau tidak salah hanya selisih 1 bulan dari mereka menghentikan tidak lagi mempekerjakan 70% dari karyawan mereka, kemudian sebulan kemudian akhirnya mereka mendeklarasikan diri bangkrut seperti itu. Padahal kalau kita tahu Erirum ini pada tahun 2 tahun sebelumnya lah, 2-3 tahun sebelumnya itu sangat berkembang pesat. Ini salah satu alternatif dari penginapan yang bisa kita bilang sebagian di antaranya ini adalah low budget, meskipun ada juga yang yang bukan low budget. Nah, ini tidak hanya terjadi dengan Airbnb saja. Airbnb yang kita bahas tadi di 2008 itu dia berdirikan, kemudian menjadi salah satu pionir lah untuk bisnis serupa, yaitu dengan budget yang tidak begitu tinggi, kemudian tetapi bisa berinteraksi dengan masyarakat lokal sekaligus begitu. Nah, di
ini di tahun 2020 ini juga sama, Airbnb mengalami merasakan dampak terhadap COVID dengan adanya COVID-19. Mereka akhirnya menghentikan, memecat 2.000 pekerja di seluruh dunia yang kira-kira itu 25% dari total pekerja mereka, total karyawan mereka. Karena apa? Karena itu tadi untuk mengurangi biaya operasional yang tinggi yang tetap harus dibayar, tetapi income yang mereka dapatkan pada tahun 2020 itu tidak banyak. Ini masih di pertengahan awal 2020 kan tidak salah. Ini dua-duanya itu sekitar bulan Mei, Juni, April, Mei, Juni itu. Jadi di awal pertengahan awal tahun 2020 yang pada saat itu COVID-19 masih terbilang baru, kemudian semua negara membatasi perjalanan, membatasi aktivitas dari warganya. Itu ada sebagian yang menutup border, dan akhirnya membuat bisnis di hospitality industry itu sangat terdampak. Nah, tapi tidak sebatas melihat bagaimana COVID industri itu benar-benar memukul COVID-19 benar-benar memukul hospitality industry. Tidak hanya berefek buruk, yaitu harus menutup perusahaan, menghentikan bisnis, begitu mengurangi lingkup bisnis, kemudian mengurangi pekerja. Tidak hanya bentuk negatif saja, dampak negatif saja yang terjadi akan adanya bisnis COVID-19 ini terhadap hospitality industry, tetapi bahkan beberapa hotel itu mampu bertahan, mampu beradaptasi dengan menyediakan fasilitas baru yang bisa diterima di masa COVID-19, di masa pandemi. Contohnya ada beberapa hotel itu yang berubah menjadi kayak semacam klinik dadakan atau klinik sementara gitu. Itu tadi tetap mendapatkan pengunjung, tetap mendapatkan customer, tetap mendapatkan income. Kenapa akhirnya hotel itu berubah? Itu tadi alasannya untuk beradaptasi dengan era yang ada, dan juga itu dilirik juga oleh customer, karena kalau di rumah sakit contohnya itu pasti akan sangat membosankan, stressful. Kemudian kita tahu fasilitas di rumah sakit itu sangat terbatas, akan apa namanya ya, penghilang stres itu sangat terbatas gitu, dan suasananya juga berbeda. Itu yang akhirnya banyak orang memilih untuk katakanlah menjalani pengobatan, menjalani karantina, menjalani isolasi dari COVID-19 ini di hotel, dan banyak yang bertahan akhirnya ketika ketika hotel itu beradaptasi dengan baik, kita bisa juga bertahan di masa yang sebenarnya salah satu masa paling terburuk di bidang hospitality industry dan tourism khususnya. Begitu. Kemudian ada juga yang contoh restoran itu juga mereka berinovasi
berinovasi, beradaptasi dengan kondisi yang ada. Mereka beradaptasi melalui fasilitas ataupun operasional mereka. Dari sisi fasilitas mereka akhirnya membuka open air teras yang lebih diminati karena sirkulasi udara yang lebih baik segala macam dibandingkan yang indoor begitu. Kemudian mereka juga meningkatkan ventilasi sehingga sirkulasi udara yang semakin baik untuk mengurangi kemungkinan akan penularan antar customer maupun karyawan yang ada di sana. Kemudian dari sisi operasional mereka tidak lagi biasanya yang restoran itu menggunakan buku menu, mereka tidak lagi menggunakan buku menu, kemudian menggunakan menu yang digital biasanya barcode yang ditaruh di meja yang bisa di scan, kemudian dilihat menunya apa saja. Kemudian ada juga yang awalnya hanya melayani dining service, kemudian karena tidak memungkinkan lagi untuk itu dilakukan pada saat itu, akhirnya mereka melakukan delivery service gitu. Ini merupakan contoh dari beberapa yang inovasi yang dilakukan di bidang industri hospitalitas yang akhirnya membuat mereka bertahan di masa pandemi ini. Jadi ada bisnis yang akhirnya kolap, tidak bisa bertahan, yang akhirnya harus merantau gitu. Tetapi ada bisnis yang mereka tetap berjalan, tetap mungkin tidak ada pengurangan karyawan itu dengan adanya inovasi yang ada untuk beradaptasi. Nah, itu tadi contoh bagaimana inovasinya. Nah, ini adalah bukti bahwa di masa pandemi pun ada pula beberapa hotel itu yang mereka bahkan berkembang. Ini merupakan ranking hotel tahun 2021 dan 2022 gitu. Ini 2021 jika dibandingkan dengan 2020. Nah, ini ada beberapa hotel itu yang bahkan meningkat. Ini dilihat dari jumlah kamarnya ya teman-teman ya. Jadi ada seperti Marriott, Cincinan, Hilton dan lain sebagainya. Ini memang hotel international chain yang biasanya memang hotel bagus begitu, tetapi tidak hanya sebatas itu. Ini bahkan Oyo ini masih bisa bertahan meskipun berkurang jumlah kamarnya dibanding tahun sebelumnya, tapi tetap dia masih masuk ke 10 besar hotel di dunia berdasarkan jumlah penduduknya. Nah, ini tahun 2022 ini semakin berkembang, bahkan ada ini yang mencapai 19% itu Hyatt, yang jumlah kamarnya bahkan lebih berkembang dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi ini kan menunjukkan dengan adanya pandemi itu tidak melulu berbicara tentang loss, tetapi ketika kita berinovasi dan melakukan strategi yang sesuai, tetap bisa bertahan, tetap bisa berkembang. Nah, ini adalah forecast untuk 10
depan bagi di forecast saham bahwa akan terjadi apa namanya akan menimbulkan banyak pekerjaan lebih dari 126 juta pekerjaan baru di dekade keempat, dekade depan, 10 tahun ke depan gitu. Nah, dari sepertiga di antaranya itu adalah job baru yang berada di bidang travel and tourism. Nah, salah satunya yang masuk ke travel and tourism itu adalah hospitality industry itu tadi. Jadi tren yang ada di hospitality industry di tourism itu akan sangat semakin membaik, akan semakin positif begitu, sehingga itu tadi job-job baru yang akan bermunculan di 10 tahun ke depan. Sepertiga di antaranya itu berasal dari tourism industry, jadi travel industry gitu. Jadi industri ini masih sangat prospektif, sangat bisa digarap dan masih sangat menjanjikan karena pertumbuhannya itu diprediksi akan lebih besar dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Jadi teman-teman jangan khawatir di sini, meskipun itu tadi ada kalanya dan ini dirasakan oleh semua bidang, oleh semua sisi kehidupan begitu. Ada kalanya terdampak, tetapi yang akan bertahan itu yang bisa beradaptasi dan dia yang bisa berinovasi sehingga memunculkan strategi yang sesuai dan tren pariwisata ini semakin positif. Jadi peluang di industri pariwisata dan industri hospitalitas itu masih sangat besar, masih sangat luas. Nah, ini referensi yang digunakan teman-teman nanti bisa akses referensi yang saya gunakan dan membaca itu informasi-informasi yang ada di dalam. Itu presentasi dari saya. Silakan jika ada pertanyaan atau tanggapan. Silakan teman-teman jika ada yang mau di-share. Ya, silakan Ashila. Selamat siang, kedua, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, jelas sekali Ashila. Terima kasih atas kesempatannya. Dan ingin saya tanyakan adalah itu tadi, Bunda Yani kan menyinggung soal masa depan sektor hospitalitas ini memang masih sangat luas dan masih sangat besar untuk dilanjutkan ya. Dan kita tahu sendiri sekarang teknologi itu juga sudah berkembang dengan sangat pesat. Nah, meskipun industri ini masih memiliki peluang besar, tetapi saat ini kita bisa lihat banyak industri hospitalitas yang memanfaatkan teknologi seperti robot dan android itu sebagai pengganti pekerja yang seharusnya manusia dilayani oleh manusia itu diganti menjadi barang yang berbasis teknologi seperti robot dan android itu. Nah, kalau misalkan seperti itu, walaupun nanti keberlangsungan sektor hospitalitas ini memang panjang, tetapi bisa menimbulkan isu yaitu ketenagakerjaan yang harusnya banyak yang bisa masuk ke dalam industri hospitalitas karena digantikan oleh teknologi tersebut, jadi mengurangi jumlah lapangan kerja. Nah, menurut Bu Handayani sendiri, untuk mengatasi hal-hal seperti itu,
kira-kira solusi apa yang tepat? Terima kasih Bu. Terima kasih Sila. Ya, benar sekali ya. Isu terkait dengan perkembangan teknologi yang juga akhirnya selain positif itu juga ada negatifnya. Positifnya itu semakin membantu pekerjaan manusia, itu negatifnya akhirnya banyak lapangan pekerjaan yang harusnya itu diisi oleh manusia-manusia, tetapi karena mungkin lebih canggih, produktivitasnya lebih tinggi, itu akhirnya diambil alih teknologi, diambil alih oleh robot, diambil alih oleh artificial intelligence. Nah, mengantisipasinya seperti apa? Tadi di castingnya itu disampaikan bahwa sepertiga dari job-job baru yang ada nanti di 10 tahun ke depan itu ada di bidang pariwisata. Nah, yang pasti kita tidak boleh kalah dengan tidak boleh kalah dengan teknologi yang diciptakan manusia, begitu. Kita harus bisa lebih beradaptasi dan berinovasi. Bagaimana caranya? Pasti tadi ada beberapa bidang yang akan dikurangi. Contoh mungkin di simpel saja, mungkin di parkir lah, nanti akan tidak lagi menggunakan manusia, tetapi akan otomatis parking begitu. Nah, berarti apa? Itu yang kita harus memiliki skill dan kemampuan yang tinggi. Kualitas dari SDM kita perlu ditingkatkan. Gitu. Kita tidak bisa lagi hanya sebatas kalau dulu pekerjaannya ini. Biasanya kalau di bidang pariwisata, di bidang hospitality itu pekerjaannya seperti ini begitu. Di operasional kemudian banyak juga yang pekerjaan di tingkat bawah gitu. Tapi itu tidak boleh lagi menjadi mindset kita itu harus berkembang seperti tadi yang disampaikan di akhir penjabaran saya, sekaligus mengingatkan kembali terkait kutipan dari Charles Darwin, hanya yang bisa beradaptasi itu yang bisa bertahan, bukan orang yang kuat, bukan orang yang pintar, tapi yang mampu beradaptasi. Itu yang perlu kita tingkatkan dari diri kita untuk membuat diri kita itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi yang tinggi. Bagaimana caranya? Bisa dengan mempelajari hal-hal yang baru, kemudian tidak menutup diri dengan perkembangan yang ada, mau untuk belajar hal-hal yang baru, meskipun awalnya pasti akan sulit, tetapi ketika kita mampu bertahan dan mampu beradaptasi, seperti beberapa bisnis hospitalitas tadi, ada yang kolaps, tetapi ada loh yang bertahan dengan inovasinya. Nah, itu yang perlu kita bangun untuk diri sendiri maupun untuk SDM yang nantinya bekerja di hospitalitas industri. Jadi tidak hanya knowledge saja yang perlu kita tanamkan, tetapi itu tadi kemampuan untuk beradaptasi yang harus kita tingkatkan dari masing sumber daya yang ada. Sila, apakah sudah menjawab? Kurang lebih sudah menjawab pertanyaan saya. Berarti kalau misalkan bisa saya simpulkan, kita bisa memaksimalkan potensi teknologi-teknologi yang ada, tetapi kita juga harus meminimalisir dampak dari teknologi tersebut dengan cara membangun inovasi-inovasi agar
manusia tetap berada, tetap bisa mengendalikan berjalannya sistem tersebut, gitu ya Bu? Ya, benar sekali ya Sila. Kita harus jangan sampai kita semacam diperbudak oleh teknologi, tetapi kita harus bisa memanfaatkan teknologi itu untuk untuk berinovasi lebih. Gitu. Karena kan teknologi yang bikin manusia harus bisa memanfaatkannya untuk kepentingan yang lebih luas. Thank you Sila. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan atau terima kasih. Iswan. Boleh sedikit menambahkan pertanyaan Sila nggak Bu? Silakan. Sebenarnya udah dijabarkan semua tadi sama Ibu Aden. Saya cuma ingin menambahkan sedikit terkait mungkin langkah yang bisa kita ambil ya Bu. Ini mengambil contoh yang diambil oleh Jepang. Sekarang kan udah samanya industri 4.0 ya. Nah, Jepang itu sama sekali tidak ingin mengusung konsep industri 4.0 ini. Jadi Jepang itu mengeluarkan konsep sendiri yang namanya Society 5.0, di mana itu adanya pemanfaatan teknologi yang seharusnya itu bisa mensejahterakan manusianya. Jadi bukan manusia yang terpinggirkan, bukan manusia yang termarginalisasi, tapi manusia yang harus bisa memanfaatkan teknologi untuk kesejahteraannya. Mungkin itu saja sih Bu. Terima kasih. Thank you Suan atas sharingnya. Silakan teman-teman yang lain jika ada yang mau dibagikan juga, mau ada yang disampaikan, silakan. Sudah cukup? Mohon maaf. Ya, suara itu di belakang. Sudah cukup berarti ya. Nah, kalau boleh saya simpulkan, jadi dari awal mula adanya hospitalitas industri yang mungkin pada saat itu belum disebut hospitalitas industri, tetapi dari awal mula dengan berkembangnya dengan trennya yang mungkin tidak terus positif, tetapi ada fluktuasinya, ada naik turunnya, begitu. Kembali lagi, inovasi itu sangat diperlukan di hospitalitas industri. Jadi meskipun ada krisis yang mengancam, ketika bisnis mampu berinovasi itu akan bisa bertahan. Yang tidak bisa berinovasi, ya kita bisa lihat ada beberapa, bahkan di beberapa hotel di Jogja juga begitu, yang terdampak pandemi harus menutup bisnisnya, ada yang seperti itu. Jadi kembali lagi, inovasi diperlukan ketika menjalankan bisnis, dan bisnis di industri ini masih sangat terbuka dan masih sangat luas masa depannya. Jadi ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dengan mengambil peluang yang ada. Begitu. Silakan jika ada yang mau disampaikan lagi. Tidak ada? Ya, tidak ada. Ini saya share aktivitas untuk pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya teman-teman itu tanggal 9 Mei setelah Lebaran ya. Ini untuk persiapan kegiatan selanjutnya. Ini ada teman tugas yang teman-teman harus selesaikan, yang harus dikerjakan. Nah, ini tugasnya. Jadi teman-teman nanti pada tanggal 9 Mei itu harus melakukan presentasinya dalam kelompok. Jadi nanti kelas silahkan dibagi menjadi 5 kelompok. Bagaimana siapa anggota dari masing-masing kelompok nanti silahkan diatur sendiri. Apa mau random
apa namanya dipilih berdasarkan ketetapan contoh seperti itu silahkan saja. Kemudian dari kelompok tersebut harus membuat paper mengenai contoh pelaksanaan sistem keberlanjutan di hospitality industry. Jadi implementation of sustainability in hospitality management. Itu silakan mengambil salah satu contoh bagaimana pelaksanaan sistem keberlanjutan di bidang hospitality industry. Nah, ini formatnya itu ada latar belakang, 9 pustaka, kemudian ada pembahasan, simpulan dan saran. Ini merupakan formatnya. Kemudian dari paper tersebut teman-teman harus melakukan presentasi selama 15 menit. 15 menit presentasi, kemudian 5 menit setelahnya itu Q&A session. Jadi totalnya ada 20 menit. Nah, selain membuat presentasi ini, teman-teman harus membuat paper terlebih dahulu untuk bisa mempresentasikan materi yang ada. Teman-teman harus membuat paper. Nah, yang dikumpulkan adalah papernya. Papernya dikumpulkan maksimal itu pada tanggal 9 Mei sebelum jadwal kelas kita dimulai jam 1. Jadi di Elok sudah bisa sebelum jam 1 pada tanggal 9 itu teman-teman bisa mengumpulkan, bisa submit tugasnya. Nanti ketika sudah jam 1 siang itu sistem akan tertutup secara otomatis, jadi tidak bisa mengumpulkan tugas. Kalau tidak bisa mengumpulkan tugas berarti fail dalam tugas ini. Sustainability in hospitality management. Itu teman-teman. Ini mengenai kegiatan kita nanti di minggu ke berapa berarti? Ya, itu nanti kegiatan kita setelah Lebaran. Itu silakan jika ada yang mau ditanyakan. Tugas dengan tugasnya. Jadi nanti Iswan yang in charge di data responnya, Iswan yang bertugas yang in charge di mata kuliah ini, silahkan teman-teman nanti dikoordinir. Kalau sesuai list yang ada itu ada 55 mahasiswa, jadi nanti masing-masing kelompok akan ada sekitar 11 orang. 11 orang itu banyak sekali dalam satu kelompok, tapi karena keterbatasan waktu kita di pertemuan selanjutnya, jadi tidak bisa dibagi ke dalam banyak kelompok, hanya bisa 5, agar nanti ada proses diskusi pula antar audiens dan juga presenter. Tidak hanya presentasi, tapi juga ada sesi diskusi. Begitu, nanti minta tolong ya Iswan, teman-teman dikoordinir untuk pembagian kelompoknya. Kemudian nanti tanggal 9 Mei kita bertemu. Gitu. Siap, Ibu. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, disampaikan. Sudah clear ya semuanya ya, terkait dengan tadi hospitality industry development, dan juga tugas untuk pertemuan berikutnya yaitu sustainability in hospitality management. Itu ya.
berakhir. Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Ini untuk materi yang saya sampaikan hari ini, termasuk assignment-nya, itu ada di e-log, bisa diakses di sana. Dan jangan lupa maksimal pengumpulannya itu sebelum jam 1 tanggal 9 Mei, maksimal berarti 12.59. Setelah itu nanti sistem akan tertutup secara otomatis. Begitu ya teman-teman ya. Kalau tidak ada pertanyaan atau sharing lagi dari teman-teman, ini pertemuan agak singkat kita, hanya 1 jam. Kalau pertemuan sebelumnya kita bisa 1,5 ya, kita itu, tetapi nggak masalah. Yang penting pembelajarannya bisa tersampaikan dengan baik. Begitu ya. Oke. Kalau tidak ada